Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fali Satria Maulana di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-14 mengenai konflik dan negosiasi. Jadi langsung saja. Yang pertama tentu ada definisi konflik. Bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya memberikan pengaruh negatif seperti itu, sehingga berdampak atau baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak lainnya. Next ada pandangan tradisional dan pandangan interaksionis tentang konflik yang perlu kita ketahui. Yaitu jika pandangan tradisional ini mengatakan bahwa konflik harus dihindari, pandangan interaksionis tentang konflik ini justru sangat diperlukan. Konflik sangat diperlukan bagi suatu kinerja agar lebih efektif. Next ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Ini fungsional, ini disfungsional. Perbedaannya adalah ketika fungsional itu bisa mendukung tujuan dari kelompok atau organisasi, sedangkan konflik yang disfungsional itu menghambat kinerja kelompok. Contohnya ini sangat banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya fungsional itu adalah adanya perbedaan pendapat ketika menentukan cara kerja atau mekanisme yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan konflik disfungsional sendiri contohnya misalkan adanya konflik antar pribadi yang masuk ke dalam organisasi. Itu adalah suatu konflik yang menghambat. Next ada tips dan lokus konflik. Jenis konflik ada 3, yaitu konflik hubungan, konflik tugas, dan konflik proses. Ketiganya memiliki perbedaan atau spesifikasinya masing-masing. Konflik hubungan ini didasarkan pada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu antar pribadi, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada konflik tugas atau konflik yang berdasarkan pada tujuan dari pekerjaan. Kemudian ada konflik proses adalah konflik yang terjadi di dalam suatu proses saat pekerjaan akan dilaksanakan atau diselesaikan. Nah, kemudian ada lokus konflik. Lokus konflik ini ada konflik intragrup, antar kelompok, dan diadik. Ya. Konflik intragrup itu terjadi dalam sebuah kelompok, Sedangkan konflik antar kelompok ada pada kelompok yang berbeda, satu tim dengan tim lainnya misalkan. Kemudian ada konflik diadik adalah konflik yang terjadi antara 2 orang saja. Next ada proses konflik. Jadi lokus tadi itu adalah konflik ini terjadi pada siapa, seperti itu bisa dikatakan. Subjeknya konflik itu siapa, maka itu dinamakan lokusnya. Kemudian ada proses konflik. Proses konflik melalui 5 tahapan. Di sini kita lihat ada pertentangan, kemudian kesadaran, perilaku, dan hasil. Lebih jelasnya kita lihat di gambar definitif berikut ini. Kemudian yang pertama ada pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Yaitu diantaranya mungkin ada komunikasi yang terhambat atau tidak sesuai, struktur yang bermasalah, dan variabel pribadi yang kecenderungannya tidak cocok mungkin. Next, kemudian ada kesadaran dari personalisasi. Apakah itu dipandang sebagai konflik atau dirasakan sebagai konflik? Kemudian ada niat. Apakah ada niat persaingan, kolaborasi, saling mencurigai, menghindari, dan mengakomodasi? Itu dari niatnya. Next ada perilakunya. Apakah perilakunya para pihak atau reaksi antara orang lain? Kemudian di sini ada hasilnya. Apakah itu fungsional atau disfungsional? Kalau fungsional itu meningkatkan, sedangkan disfungsional itu menurunkan kinerja kelompok sehingga tidak efektif. Nah, itu mempengaruhi pada tingkat efektivitas dan keaktifan atau hasil dari suatu kerja kelompok. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat tahapan dari yang pertama sampai yang kelima nanti, yaitu yang pertama. Ini penampilan kondisi menciptakan peluang konflik untuk timbul. Kondisi dikelompokkan ke dalam 3.
Yang pertama, komunikasi atau bisa dikatakan sebagai semantik kesulitan, kesalahpahaman, dan kebisingan. Ini bisa komunikasi digolongkan sebagai ini tadi. Next ada struktur, ada ketidakjelasan tanggung jawab, ukuran kelompok yang mungkin tidak sesuai, derajat spesialisasi atau pembedaan di dalamnya. Next ada kejelasan yurisdiksional dan lain sebagainya, termasuk gaya kepemimpinan. Kemudian ada variabel pribadi, ada cara kita berkepribadian seperti apa, emosi kita bagaimana, dan nilai yang kita pakai atau yang kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk mempengaruhi atau berada di dalam lingkup organisasi itu juga ada pada kondisi umum dari peluangnya konflik. Next ada tahap kesadaran dan personalisasi. Sebagai dipandang tadi atau dirasakan. Apabila dipandang ini antara salah satu orang mengenai keberadaan kondisinya yang menciptakan peluang konflik. Apabila dirasakan, ia lebih menggunakan emosinya, entah itu berupa kecemasan, ketegangan, frustasi, ataupun permusuhan. Tahap ketiga ada niat. Niat sendiri tadi ada lima niatan. Yang pertama ada persaingan, kolaborasi, menghindari, mengakomodasi, dan berkompromi. Apabila bersaing ini atau persaingan, di dalamnya terdapat suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak dari timbulnya konflik. Ini tanpa memperhatikan dampak timbulnya konflik terhadap pihak lain. Itu. Kemudian adalah kolaborasi atau collaborating. Di dalamnya terdapat suatu situasi mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Lebih ke masing-masing dari semua pihak. Kemudian ada menghindari, adalah adanya keinginan untuk menarik diri atau sembunyi dari konflik. Ini bisa kita garis bawahi. Kemudian ada mengakomodasi atau adanya kesediaan atau kemauan dari salah satu pihak untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri, atau istilahnya dia sebagai sarana seperti itu atau wadah dari konflik. Dia mau istilahnya sebagai wadah dari konflik itu. Next ada compromising, artinya adalah ada situasi yang bersedia menyerahkan sesuatu hal. Istilahnya ini mengalah demi mengurangi dampak atau akibat dari konflik. Next ada proses perilaku dan hasilnya. Di sini di tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi. Apakah pernyataan itu iya atau tidak, atau maksudnya iya akan meneruskan proses konfliknya atau tidak sampai di situ saja. Kemudian tindakannya ini bagaimana? Apakah ada perkelahian mungkin di dalamnya atau saling debat gagasan atau pendapat. Kemudian reaksi dari pihak-pihak yang bersangkutan ini bagaimana. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari konflik tadi, yaitu apakah fungsional atau disfungsional. Nah ini untuk mengelola konflik fungsional sendiri atau yang meningkatkan kinerja kelompok, itu kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian membiarkan kelompok yang menentang untuk bisa memberikan pendapat, pandangan, dan sarannya untuk dijadikan sebagai solusi bersama, sehingga sehingga ini menjadi suatu pendapat yang harus ditampung oleh kelompok itu sendiri. Next ada negosiasi atau negotiation, adalah suatu proses yang mana dua orang atau lebih saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Jadi ada kesepakatan di antara dua orang atau lebih ini dalam proses pertukaran, baik itu barang maupun jasa. Nah ini strateginya ada dua, yaitu yang pertama distributif, kemudian ada interogatif. Distributif sendiri dilakukan untuk upaya membagi jumlah sumber daya secara tetap. Ini meliputi situasi kemenangan atau kekalahan. Bagian yang tetap hanya terdapat satu set yang harus dibagi oleh
para anggota yang ada di dalamnya atau pihak-pihak yang berkaitan. Nah, untuk perundingan interrogatif sendiri adalah negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang memberikan solusi solusi kemenangan dari kedua belah pihak. Ini ya, di perundingan distributif itu ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian apabila di perundingan interrogatif adalah kedua belah pihaknya menang sesuai kesepakatan bersama. Nah, tentunya perundingan interrogatif ini lebih banyak dicari karena sama-sama istilahnya mendapatkan kemenangan atau keuntungan di dalamnya. Perbedaannya sendiri dari tujuan, motivasi, fokus, kepentingan, pembagian informasi, dan durasi hubungan itu ada semua perbedaannya. Bisa kita lihat di sini, memperoleh sebanyak mungkin sehingga ada yang kalah, kemudian memperluas bagian sehingga kedua belah pihak sepakat dan setuju saling menang. Kemudian motivasi ini menang kalah, saling menang tadi. Kemudian fokusnya adalah distributif, lebih melihat kepada posisi, sedangkan interrogatif lebih kepada kepentingan. Seperti kepentingannya untuk apa, ini untuk bertentangan dan ini untuk selaras bersamaan. Kemudian ini bisa kita lihat pembagian informasinya rendah tinggi, durasi hubungannya jangka pendek dan jangka panjang. Ini mungkin proses negosiasi, maaf. Ini di sini harusnya proses negosiasi. Ya, yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan dasar di negosiasi yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ada klarifikasi dan pembenaran tentang negosiasi yang akan terjadi. Kemudian melakukan perundingan, entah itu tadi distributif atau interrogatif untuk menyelesaikan negosiasinya. Kemudian menutup dan mengimplementasikan hasil negosiasi yang sudah dicapai. Kemudian ini ada perbedaan-perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Jadi, kepribadian atau individu seseorang mempengaruhi efektivitas negosiasi. Itu yang pertama, pengaruh pertama yaitu sikap kepribadian dalam negosiasi, suasana hati saat negosiasi, kemudian budaya dan negosiasi itu sendiri, kemudian adalah perbedaan gender dalam negosiasi. Yang pertama mengenai kepribadian. Kepribadian ini menyarankan bahwa harus menggunakan kecerdasan untuk menghasilkan efektivitas negosiasi. Akan tetapi riset menjelaskan bahwa kecerdasan itu ternyata hanya mempengaruhi sebagian kecil dari proses negosiasi yang ada. Kemudian suasana hati dan ataupun emosi ini berasalkan dari suasana hati kita saat melakukan negosiasi itu, apakah dengan kemarahan atau dengan suka hati atau istilahnya tenang dan tenang dan santun seperti itu. Next ada budaya dan budayanya. Budayanya itu apakah seperti apa harus kita pahami terlebih dahulu, karena dari setiap daerah mungkin atau dari setiap wilayah memiliki budayanya masing-masing dalam bernegosiasi. Kemudian ada perbedaan gender ini antara lelaki dan pria dan wanita, tentu saja. Nah ini kalau wanita itu istilahnya ingin dimenangkan, sedangkan pria itu lebih mengalah. Nah ini disebut juga dengan perbedaan gender yang berpengaruh dalam negosiasi. Kemudian ada negosiasi dengan pihak ketiga. Apabila kedua belah pihak tidak dapat melakukan negosiasi dengan mencapai kesepakatan tujuan bersama, entah itu distributif atau interrogatif tadi, bisa menggunakan pihak ketiga yang membantu terjadinya kesepakatan atau final dari negotiation itu sendiri. Kemudian apa saja pihak ketiga ini? Bisa disebut sebagai mediator, arbitrator, dan konsiliator. Mediator sendiri ini bersifat tidak memihak tentunya.
dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan, serta saran untuk alternatif-alternatif yang ada atau menyediakan alternatif seperti itu untuk mencapai suatu kesepakatan negosiasi. Sedangkan arbitrator adalah pihak ketiga yang pada proses negosiasi itu memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Arbitrator itu ini lebih seperti mengarahkan seperti itu. Kemudian konsiliator sendiri adalah pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawannya. Next, ada kesimpulan sebelum berakhir. Kesimpulannya adalah konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari kelompok atau unit itu sendiri. Kemudian level konflik perlu digarisbawahi di sini. Kemudian konflik dapat juga terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjadi konstruktif. Ekstrem lainnya akan merintangi kinerja. Level yang optimal adalah salah satu cara yang mencegah stagnansi, menstimulasi kreativitas, memungkinkan ketegangan untuk dilepaskan, dan melaksanakan benih perubahan tanpa mengganggu atau mencegah koordinasi aktivitas. Ini tanpa mengganggu atau mencegah koordinasi aktivitas. Mungkin sekian pembahasan dari bab ke-14 buku perilaku organisasi ini mengenai konflik dan negosiasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.